Halo teman-teman, nama saya Ahmad Kisanjaya dengan NIM 111230007 dengan teman saya. Ahmad Nurul dengan NIM 11123000078. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan jalan kebijakan dan pemerintahan. Jalan kebijakan dan pemerintahan adalah konsep yang menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai aktor dan lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Salah satunya adalah pemerintahan. Pemerintahan termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan formal dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Ada yang kedua, yaitu birokrasi. Pejabat dan pegawai negeri yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Yang ketiga adalah organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia yang dapat memberikan pengaruh melalui rekomendasi kebijakan dan bantuan. Yang keempat yaitu kelompok kepentingan dan LSM. Kelompok kepentingan dan LSM adalah organisasi yang mewakili berbagai kepentingan publik atau swasta seperti kelompok lingkungan, organisasi buruh, atau asosiasi bisnis. Yang kelima ada media massa. Media massa memiliki peran penting dalam menginformasikan publik dan membentuk opini mengenai kebijakan tertentu. Yang keenam, akademisi dan think tanks. Lembaga penelitian yang menyediakan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Yang ketujuh, ada masyarakat. Individu atau komunitas yang menjadi target atau menerima dampak dari kebijakan publik dan dapat terlibat secara langsung melalui proses partisipasi. Peran pemerintahan. Pemerintahan ini merupakan aktor sentral dalam jejaring kebijakan karena memiliki otoritas formal untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Eksekutif ini meliputi presiden, menteri, kepala daerah yang bertanggung jawab atas penyusunan dan implementasi dalam kebijakan. Legislatif ini juga meliputi DPR, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dasar dan mengawasi pelaksanaan suatu kebijakan. Dan yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif ini meliputi Mahkamah Agung, pengadilan yang berperan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa suatu kebijakan. Fungsi utama pemerintah dalam jejaring kebijakan ini yakni ada pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan ini meliputi menyusun kebijakan berdasarkan mandat konstitusional, program politik, atau permintaan masyarakat umum. Dan yang kedua adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini yakni menggerakkan sumber daya birokrasi untuk menjalankan kebijakan yang sudah dibuat. Dan yang ketiga adalah pengawasan. Pasti setiap kebijakan ada pengawasan untuk yang pertama adalah memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana, termasuk evaluasi dan revisi kebijakan bila diperlukan. Dan yang keempat pastinya adanya koordinasi. Koordinasi ini bekerjasama dengan aktor lain seperti masyarakat, sektor swasta, LSM atau kita kenal lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan. Saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat sipil. Peran masyarakat sipil mencakup individu dan organisasi yang tidak terkait langsung dengan pemerintahan atau sektor swasta, namun memiliki kepentingan dalam kebijakan publik. Aktor di masyarakat sipil itu beragam, mulai dari komunitas lokal hingga organisasi yang lebih besar. Beberapa aktor kunci masyarakat sipil adalah yang pertama, kelompok komunitas. Apa itu kelompok komunitas? Organisasi berbasis masyarakat yang bergerak dalam isu-isu lokal seperti lingkungan, kesehatan, dan juga pendidikan. Yang kedua, akademisi dan peneliti. Institusi pendidikan tinggi dan think tanks yang menyediakan data dan analisis ilmiah yang mendukung kebijakan yang lebih baik. Yang ketiga, media. Media itu berperan sebagai pengawas dan penyampai informasi kepada publik tentang proses dan hasil kebijakan. Peran utama masyarakat sipil dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, partisipasi, terlibat dalam proses perumusan kebijakan melalui konsultasi dan advokasi atau petisi. Yang kedua, pengawasan, mengawasi implementasi kebijakan dan mengkritik kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan publik. Yang ketiga, pemberdayaan, memberi suara kepada kelompok yang terpinggirkan dan mendukung
inklusivitas dalam kebijakan publik. Ada yang keempat juga, penyadaran, membangun kesadaran masyarakat melalui kampanye dan pendidikan mengenai isu-isu kebijakan. Oke, kita memasuki teori interdependensi. Teori interdependensi dalam jejaring menekankan pada saling ketergantungan antar aktor dalam jaringan, baik dari segi sumber dan informasi. Kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu, tidak ada aktor yang dapat bertindak sepenuhnya. Independen ini bertindak karena masing-masing dan aktor lain untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, seperti pengetahuan teknis, legitimasi, atau dukungan politik. Nah, seperti studi kasus yaitu penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam penanganan pandemi COVID-19, berbagai aktor dari berbagai sektor terlibat dalam proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, serta penyebaran informasi dan sumber daya. Aktor ini tidak hanya berasal dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan organisasi internasional seperti WHO, serta swasta, misalnya produsen vaksin, lembaga dan pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia ini, seperti pemerintah pusat mengkoordinasikan kebijakan kesehatan seperti pelaksanaan protokol kesehatan, distribusi alat kesehatan, dan pengadaan vaksin. Namun, pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan di wilayah mereka. Seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tahun 2020. Nah, yang kedua, jejaring kebijakan muncul dalam bentuk kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah. Oke, dalam penanganan pandemi sektor swasta memainkan peran besar, terutama dalam pengadaan dan distribusi alat kesehatan seperti masker, ventilator, dan vaksin. Perusahaan farmasi seperti Bio Farma, produsen vaksin global seperti Sinovac, membantu menyediakan vaksin dalam jumlah besar. Di sini, governance network tampak jelas dalam kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk memastikan bahwa vaksin tersedia dan didistribusikan. Ini tampak jelas dalam kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk memastikan bahwa vaksin tersedia dan distribusikan secara merata di seluruh dunia. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila dari penjelasan dari kami ada kurangnya atau kurang jelas dari penjelasan kami tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Jeffrey Nicole. Terima kasih. Dah.